Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Adia Etikawati, NIM 576, kelas Hukum I. Saya di sini akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk-bentuk perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu ada badan hukum dan non-badan hukum. Pengertian: bentuk-bentuk perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi setiap perusahaan. Ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi. Yang kedua yaitu unsur perusahaan. Unsur perusahaan dibagi menjadi 6. Yang pertama ada badan usaha, yang kedua kegiatan di bidang ekonomi, yang ketiga dilakukan terus-menerus, yang keempat bersifat tetap, yang kelima keuntungan dan atau laba, yang keenam pembukuan. Sumber hukum perusahaan ada 4, yaitu 1. Perundang-undangan, 2. Kontrak perusahaan, 3. Jurisprudensi, 4. Kebiasaan. Kedudukan hukum perusahaan dalam sistem hukum di Indonesia. Jika dilihat dari subjeknya, maka subjek hukum perusahaan adalah pribadi kodratik atau orang dan pribadi hukum. Jika dilihat dari objeknya, maka objek hukum perusahaan adalah dapat berupa benda baik berwujud material atau tidak berwujud imaterial. Jika dilihat dari hubungan hukumnya, maka hubungan hukum tersebut dapat berasal dari perikatan karena perjanjian atau undang-undang. Asas-asas hukum. 1. Asas-asas hukum perjanjian. 2. Asas corporate spirit legal personality. 3. Asas piercing the corporate veil. 4. Ada asas domisili. Perbedaan badan usaha dan perusahaan. Dari segi aspek, kalau badan usaha, tujuannya mencari laba atau memberi layanan. Dari perusahaan yaitu menghasilkan barang dan jasa. Fungsi dari badan usaha, kesatuan organisasi untuk pengurus perusahaan. Kalau perusahaan, alat badan usaha untuk mencapai tujuan. Dari segi bentuk, kalau badan usaha dari yuridis atau hukum, PT, CV, firma, koperasi. Kalau perusahaan terdiri dari pabrik, bengkel, atau unit produksi. Perbedaan badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Contohnya dari segi badan usaha berbadan hukum yaitu perseroan terbatas, koperasi, yayasan, badan usaha milik negara, perseroan terbuka, dan perum. Kalau badan usaha tidak berbadan hukum, persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer. Dari permodalan, kalau badan usaha berbadan hukum terpisah dari kekayaan para pendiri atau pengurus. Sementara kalau badan usaha tidak berbadan hukum, harta kekayaan dalam badan usaha tidak berbadan hukum tercampur dengan harta atau kekayaan sendiri atau pengurus. Dari subjek, kalau badan usaha berbadan hukum, dia sendiri sebagai personifikasi orang sebagai badan hukum. Kalau badan usaha tidak berbadan hukum, subjek hukum dalam badan usaha tidak berbadan hukum melekat pada pendiri atau pengurusnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.